memiliki kemampuan untuk menulis sebuah karya ilmiah yang bagus, ini juga sangat terkait dengan kemampuan kita di dalam menuangkan gagasan atau pikiran yang terdapat dalam pikiran kita di dalam sebuah tulisan. Ini sangat tidak mudah gitu. Walaupun kita banyak gagasan, banyak pemikiran, mungkin bagus-bagus, tapi ketika menuangkan gagasan itu dalam sebuah tulisan, itu bisa menjadi tidak bagus. Itu punya keahlian khusus, harus memiliki kompetensi khusus. Banyak orang yang tidak punya kemampuan untuk menuangkan gagasannya dalam sebuah tulisan. Nah, sebagai masyarakat modern, apalagi kita misalnya sebagai mahasiswa, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai peneliti, dosen dan peneliti, itu sangat penting gitu kan untuk memiliki kemampuan menulis ini, memiliki kemampuan bagaimana cara kita menuangkan sebuah gagasan, menuangkan pikiran kita di dalam sebuah tulisan. Ketika pikiran kita tidak bagus, tidak benar gitu, maka itu juga akan berpengaruh terhadap isi tulisan kita. Ketika cara berpikir kita tidak bagus, maka tulisan kita juga tidak akan struktur, tulisan kita juga tidak akan sistematis, sehingga sangat sulit dipahami oleh orang lain. Tapi ketika cara berpikir kita bagus, terstruktur, sistematis, maka ketika kita menuangkan dalam tulisan pun juga nanti akan seperti itu. Tulisan kita akan terstruktur, tulisan kita akan sistematis dan logis, sehingga memudahkan orang lain untuk memahami isi pikiran kita atau isi tulisan kita. Nah, sejak kecil biasanya ini kemampuan ini dikembangkan. Sebagai contoh misalnya, ketika kita duduk di sekolah dasar, diberi kesempatan gitu kan oleh guru untuk membuat karangan misalkan terkait dengan hari Lebaran. Ketika kita habis menikmati Lebaran, kita suruh menuangkan gitu kan pengalaman kita dalam sebuah tulisan pelajaran mengarang. Itu penting pelajaran mengarang, karena pelajaran mengarang itu juga terkait dengan kemampuan kita menuliskan pengalaman kita dalam sebuah tulisan gitu. Dan bagaimana cara menulis tulisan itu supaya tersusun secara sistematis dan logis. Nah, kompetensi ini juga gitu terus dikembangkan, bukan hanya di sekolah dasar, berikutnya pada jenjang pendidikan berikutnya di SMP, di SMA. Kita harus melakukan hal yang sama, bahkan kita melakukan observasi kecil-kecilan, melakukan penelitian kecil-kecilan di sekitar sekolah kita, di sekitar rumah kita, observasi. Nah, kemudian pada saat berikutnya kita melakukan analisis dari hasil observasi itu, terus oleh kita dibuatkan laporannya, dan laporannya disampaikan kepada guru kita. Nah, cara membuat laporannya tentu harus mengikuti kaidah-kaidah keilmuan, kaidah ilmiah, supaya nanti tulisan kita juga bagus, supaya bisa dipahami oleh guru dengan baik. Itu. Nah, dan itu terus kompetensi seperti itu disiapkan dalam kurikulum sampai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, termasuk di perguruan tinggi, di universitas, institut, semuanya dilatihkan, disiapkan. Bahkan ketika kita akan menempuh satu jenjang studi, misalkan diploma atau sarjana atau magister S2, S3, kita harus membuat skripsi sebagai satu bentuk karya ilmiah yang kita buat, kelulusan jenjang tertentu. Terus kita juga membuat tesis untuk yang magister, membuat disertasi untuk yang S3, atau bentuk-bentuk proyek tugas akhir program lainnya yang memang itu memerlukan kegiatan-kegiatan yang sangat intensif terkait dengan kegiatan penelitian, analisis data, dan melaporkan hasilnya. Bahkan pada tahapan berikutnya kita juga bisa mempublikasikannya di jurnal-jurnal internasional, nasional yang bereputasi. Nah, jadi kompetensi itu terus dikembangkan di setiap jenjang pendidikan dalam rangka membangun kemampuan kita dalam kemampuan menulis sebuah karya ilmiah.